Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa setiap tantangan besar, setiap keprihatinan besar, bahkan setiap derita besar adalah kesempatan besar. Dan karena itu ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi derita, mestinya kita tidak menjadi ciut atau lemah, tetapi semangat. Karena itu adalah kesempatan besar. Setiap kapten kapal yang hebat itu adalah mereka yang sudah melalui gelombang dan arus laut yang sulit ditaklukkan. Bukan kapten yang selalu melalui jalur-jalur yang landai, tenang, tidak ada gelombang, tidak akan sungguh-sungguh teruji. Dan itu kata yang tepat. Bahkan ketika kita belajar, sekolah, kuliah, kita bisa tahu bahwa kita itu maju, naik tingkat ketika kita menghadapi ujian dan menyelesaikannya. Jadi ujian itu perlu. Tergantung bagaimana sikap kita. Dalam kenyataannya, orang-orang besar adalah orang-orang yang melihat setiap peristiwa baik buruk maupun baik sebagai kesempatan. Dan terutama yang paling memprihatinkan, yang paling menantang itu adalah kesempatan yang paling baik. Kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Keprihatinan besar yang dia hadapi adalah orang berada di dalam belenggu dosa. Manusia hidup dalam bayang-bayang kematian. Dan Yesus datang untuk mengalahkan bayang-bayang itu, untuk menghapuskan dosa itu. Seperti seorang peselancar, ketika melihat gelombang datang, dia tidak lari, justru membawa selancarnya dan mengejar gelombang itu dan menikmatinya. Perbedaan orang-orang yang hebat dengan orang-orang yang selalu mengeluh adalah dia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada dirinya sendiri. Serta dia selalu bisa melihat keindahan dalam kehidupan. Apapun keadaannya. Hidup itu selalu berubah. Ada situasi menyenangkan, ada situasi menyusahkan, menantang, selalu berubah. Apapun itu. Mengharapkan hidup yang selalu tenang, damai, tidak ada. Yang bisa selalu tenang dan selalu damai adalah hati kita sendiri. Kalau kita mempunyai sikap seperti orang-orang besar itu, justru melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk menjadi yang terbaik, kita akan menemukan damai, sukacita, dan antusiasme di setiap peristiwa, termasuk peristiwa pandemi seperti ini. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang justru memanfaatkan kesempatan ini, pandemi ini sebagai kesempatan menjadi yang terbaik. Ketika saudara-saudarinya khawatir terkena oleh COVID, justru orang-orang hebat itu datang melalui media sosial, melalui aplikasi untuk meneguhkan, menguatkan, memanfaatkan teknologi untuk hadir. Memanfaatkan teologi juga untuk menghibur, membesarkan hati, dan memberi perspektif yang baik. Saya melihat orang-orang yang justru tampil, menyediakan masakan, dan mengantar kepada orang-orang yang sedang sakit. Lihat, tetapi ada juga orang-orang yang terus takut, mundur, sembunyi, tidak berani berbuat apa-apa. Dan tentu kehilangan keindahan dalam hidup ini. Hidup adalah sebuah keindahan. Meskipun ada begitu banyak tantangan, meskipun ada begitu banyak derita, orang bijak selalu melihat bahwa di dalam kehidupan ini ada keindahan, ada kesucian, ada kekudusan. Kita yang berani dan mampu keluar dari diri sendiri akan menemukan kekudusan kehidupan itu, akan menemukan
keindahan kehidupan itu, meskipun di sekitarnya ada tantangan, ada keprihatinan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi itu dengan cara yang penuh pengharapan, dengan cara antusiasme, dengan cara yang sangat positif? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam kitab suci, tetapkanlah hatimu, kamu memang akan mengalami penganiayaan oleh dunia, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Dunia bisa menganiaya kita, dan penganiayaan itu bisa wujudnya macam-macam. Tantangan, keprihatinan, pandemi, ketidakadilan, apa saja. Tetapi Tuhan telah mengalahkan dunia. Yohanes 16. Dan apakah kekuatan yang mengalahkan dunia itu? Iman kita, menurut Rasul Paulus. Orang yang beriman, orang yang berpengharapan, bisa melihat keindahan dalam setiap peristiwa. Orang yang beriman, orang yang positif, selalu melihat bintang di dalam kegelapan malam. Tetapi orang yang khawatir, orang yang tidak percaya, yang dilihat hanya sekedar kegelapan malam. Maka yang paling penting adalah belajar menjadi percaya. Itulah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Rasul Paulus mengatakan begitu. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan dunia? Dengan cinta. Cinta Yesus yang tak terbatas itu mengalahkan kebencian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Karena itu Tuhan Yesus selalu berpesan kepada kita, hendaklah kalian semua hidup dalam cinta kasih. Dan menyempurnakan cinta kasih setiap hari. Karena itu dalam doa syukur agung yang kedua, jelas sekali, dan saya sangat suka kalimat ini. Dalam doa syukur agung yang kedua dikatakan, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapak Suci, Fransiskus, dan Uskup kami masing-masing. Tetapi intinya adalah setiap orang diajak untuk menyempurnakan cinta kasih. Dan kapan cinta kasih itu menjadi sempurna? Ketika ada tantangan, ketika ada keprihatinan, ketika ada gelombang datang. Maka kita tidak harus lari. Justru itu kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan cinta yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dosa dan kematian dihadapinya. Dia masuk di dalam kematian 3 hari untuk mengalahkannya dengan cinta, pengharapan, dan iman. Dan kemudian menganugerahkan kehidupan kekal kepada kita. Hidup yang kekal adalah hidup di dalam pengenalan akan Yesus yang sangat mengasihi kita. Itulah kehidupan kekal kita. Dan karena itu mengalir di dalam diri kita mata air cinta yang mempunyai kekuatan untuk menghapuskan keprihatinan, menghancurkan dosa, mengalahkan kebencian, dan selalu memberi harapan kepada kita. Dan karena itu, yang tinggal di dalam kasih Allah, percaya kepada kasih Kristus, tidak akan mati lagi. Karena orang yang mencintai, dia menjadi abadi. Dan kita sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena itu, setiap ada tantangan, setiap ada keprihatinan, sebesar apapun, tetapkan hatimu. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kepercayaan kita akan kasih Yesus yang begitu besar. Dan itulah kekuatan yang bisa mengalahkan apapun yang ada, tantangan yang ada di hadapan kita, termasuk pandemi ini. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan cinta, kekuatan iman, kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.